Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang mengelola pembelajaran berbasis kompetensi dalam konteks PJBL dengan menerapkan prinsip individual learning dan juga metode learning. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andika Putra Kamula, Agesti Awalia, Sofi Fauzia Rahmawati, Krisna Milenia, Naura Meriska, dan juga Sifa Saja Atunisa. Pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi oleh William E. Black. Pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan, mengidentifikasi, dan mengasah kemampuan dan keterampilan individu dalam organisasi. Tahap program pelatihan berbasis kompetensi. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, perancangan kurikulum pelatihan, rekrutmen peserta pelatihan, pemilihan sumber belajar, sumber dana, penjabaran bahan ajar, pengadaan sarana belajar, pemilihan metode dan teknik pelatihan, serta penyusunan alat evaluasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan meliputi pengkondisian iklim pembelajaran dan pretest, penyampaian materi, serta penerapan metode dan teknik pembelajaran praktek. Ketiga, tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, dilakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta pelatihan. Tes proses untuk mengetahui kemampuan peserta pelatihan selama pelatihan berlangsung. Dan post-test untuk mengetahui kemampuan peserta pelatihan setelah pelatihan selesai. Selanjutnya, terdapat model-model pembelajaran oleh Dasep Bayu Ahyar, SPD, MPD. Menurut Dasep Bayu, bahwa model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang sengaja didesain atau dirancang dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar dapat dilalui dan diterima dengan mudah oleh para peserta didik melalui kegiatan yang telah didesain dengan baik. Maka, anak akan belajar dengan memiliki atau tanpa beban dan seolah mereka tidak dipaksa. Maka sebab itu, model pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi model pembelajaran yang bersifat individualistik dan model pembelajaran yang bersifat kelompok. Selain itu, model pembelajaran juga didesain dengan memperhatikan tipe belajar peserta didik, seperti tipe visual, auditori, ataupun kinestetik. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan salah satu cara untuk melakukan rekayasa pedagogik agar kegiatan belajar mengajar dapat dilalui peserta didik dengan baik, tidak dalam suatu kondisi belajar yang memaksa peserta didik. Maka, model pembelajaran sangat penting diciptakan agar kegiatan pembelajaran mengikuti cara yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Jadi sebagai berikut. Yang pertama, bersumber pada teori pendidikan serta teori belajar dari pakar yang terpercaya. Selanjutnya, model pembelajaran ini memiliki misi ataupun tujuan pembelajaran tertentu. Misalnya, model berpikir induktif yang dirancang guna meningkatkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, model pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ciri selanjutnya yaitu model pembelajaran memiliki bagian-bagian model dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama adalah urutan langkah-langkah pembelajaran, yang kedua memiliki prinsip-prinsip reaksi, yang ketiga sistem sosial dan sistem pendukung, dan yang keempat yaitu adalah pedoman praktis yang dapat digunakan oleh guru dalam melaksanakan suatu model pembelajaran. Ciri yang kelima, model pembelajaran ini memiliki dampak
sebagai akibat dari hasil terapan model pembelajaran. Dan yang terakhir, model pembelajaran memiliki atau membuat persiapan mengajar dengan berpedoman pada model pembelajaran yang dipilihnya. Fungsi model pembelajaran yang pertama adalah sebagai bimbingan, di mana suatu model pembelajaran harus menjadi pedoman atau acuan bagi guru dan siswa mengenai apa yang harus dilakukan dan memiliki desain instruksional yang komprehensif dan mampu membawa guru dan siswa ke arah tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Fungsi yang kedua yaitu model pembelajaran sebagai pengembangan kurikulum, di mana model pembelajaran juga dapat membantu mengembangkan kurikulum pembelajaran pada setiap kelas atau tahapan pendidikan. Fungsi selanjutnya yaitu spesifikasi sebagai alat pelajaran. Model pembelajaran menjadi salah satu instrumen pengajaran yang bisa membantu guru dalam membawa peserta didik kepada perubahan-perubahan perilaku yang dikehendaki. Fungsi model pembelajaran yang terakhir yaitu memberikan masukan dan perbaikan terhadap pengajaran, di mana model pembelajaran juga dapat membantu untuk meningkatkan aktivitas dalam proses belajar mengajar, sekaligus meningkatkan hasil belajar peserta didik. Menurut David Kolb, siklus experiential learning ini ada 4. Yang pertama, concrete experiences atau pengalaman konkret yang merupakan tahap di mana peserta didik secara langsung terlibat dalam pengalaman di dunia nyata. Yang kedua yaitu reflective observation atau observasi reflektif, di mana peserta didik mengambil waktu untuk merenungkan pengalaman konkret yang telah mereka alami dan mencari makna dari pengalaman tersebut. Selanjutnya yaitu abstract conceptualization atau konseptualisasi abstrak, yaitu tahap di mana peserta didik menganalisis secara logis gagasan-gagasan dan teori-teori yang relevan dengan pengalaman mereka dan mengintegrasikannya menjadi suatu kerangka pemahaman yang lebih luas. Selanjutnya yaitu active experimentation atau eksperimentasi aktif, yaitu tahap di mana peserta didik menggunakan pemahaman konseptual yang telah mereka bangun untuk menghadapi situasi baru yang serupa atau berbeda dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu peran guru dalam experiential learning. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru hanya memberikan arahan, instruksi, dan bantuan sesuai kebutuhan tanpa memberikan informasi secara sepihak dan menjadi sumber pengetahuan tunggal. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Guru dapat membangkitkan ketertarikan, minat, dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pembelajaran serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Guru sebagai model dan teladan, yaitu guru dapat menunjukkan sikap positif, empati, dan kerjasama dengan orang lain, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan konteks pengalaman belajar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang model design thinking oleh Jamila K. Bederan dan Profesor Richards Eko Indrajit. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu design thinking. Jadi, design thinking ini merupakan kerangka kerja yang menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Nah, design thinking ini sangat berguna saat digunakan untuk menangani masalah yang kompleks yang tidak terdefinisi atau tidak diketahui, karena membantu memahami kebutuhan manusia yang terlibat. Untuk mendefinisikan sebuah design thinking di sini akan mengulangi masalah dalam cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam sesi brainstorming, dan mengadopsi pendekatan tangan untuk prototipe dan pengujiannya. Nah, dalam konteks bisnis, biasanya design thinking ini menerapkan perubahan fundamental dalam pengembangan produk, layanan, dan bahkan organisasi itu sendiri. Bukan hanya tentang menciptakan studio desain dan memperkerjakan desainer saja. Desain di sini yang berarti secara fundamentalnya mereka mengubah cara desainer untuk mengembangkan produk, layanan, dan bahkan organisasi itu sendiri.
Berikutnya, model design thinking yang dikembangkan oleh Jamila K. Bederan dan Profesor Richard Eko Indrajit ini adalah sebuah pendekatan yang berfokus kepada proses kreatif dan inovatif dalam pengembangan solusi untuk menyelesaikan tantangan desain. Model ini menekankan pada pentingnya kolaborasi, refleksi, dan iterasi dalam proses desain. Nah, maksudnya adalah yang pertama kolaborasi. Model kolaborasi ini mendorong kerjasama antara berbagai pihak termasuk desainer, pengguna, dan stakeholder lainnya. Kolaborasi tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan tujuan pengguna, serta memfasilitasi pengembangan solusi yang lebih efektif dan relevan. Lalu selanjutnya, refleksi di sini adalah elemen kunci dalam model design thinking yang melibatkan evaluasi dan analisis terhadap hasil desain yang telah dibuat, serta penyesuaian desain berdasarkan umpan balik dan pengetahuan baru yang diperoleh selama proses desain tersebut berjalan. Nah, refleksi ini sangat berguna bagi desainer untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas solusi desain. Lalu yang terakhir ada iterasi. Iterasi di sini adalah proses di mana desain diperbaiki dan ditingkatkan melalui serangkaian perubahan dan penyesuaian. Nah, model ini menekankan pada pentingnya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki desain berdasarkan umpan balik dan analisis yang diperoleh untuk mencapai solusi desain yang optimal. Jadi, model design thinking oleh Jamila K. Bederan dan Profesor Richard Eko Indrajit ini menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat kepada pengguna dan memecahkan masalah, serta penggunaan proses kreatif dan inovatif untuk menghasilkan solusi desain yang efektif dan berdampak. Nah, model ini juga dirancang untuk memfasilitasi pengembangan desain yang berorientasi pada pengguna dan tujuan bisnisnya, dengan menekankan pentingnya kolaborasi, refleksi, dan juga iterasi dalam proses desainnya. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan dari design thinking. Jadi di dalam model design thinking ini terdiri dari 5 tahapan utama yang dirancang untuk memfasilitasi pemecahan masalah dengan pendekatan yang berpusat kepada user atau pengguna dalam pemecahan masalahnya. Yang pertama di sini ada empathize. Nah, empathize di sini yaitu tahap di mana akan melibatkan pengumpulan data dan pemahaman tentang pengguna dan lingkungannya. Nah, tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Hal tersebut dapat melibatkan wawancara, observasi, atau studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengguna dan juga konteksnya. Lalu yang kedua ada define. Nah, define di sini adalah tahap setelah mengumpulkan informasi dari tahap empathize tadi. Yang pertama, tahap ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesiskan data tersebut untuk menentukan masalah inti yang perlu dipecahkan. Nah, hal tersebut melibatkan sintesis, pengamatan, dan pengumpulan data untuk mendefinisikan masalah dengan cara yang berpusat kepada manusia. Nah, hal tersebut memungkinkan suatu tim untuk menyelesaikan masalah atau memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan yang minimal. Lalu yang ketiga ada tahap ideat. Nah, tahap ideat ini adalah pembentukan ide dan solusi untuk masalah yang telah didefinisikan yang melibatkan berbagai teknik ideation seperti brainstorming, brainwright, dan lain sebagainya. Nah, untuk merangsang pemikiran bebas dan mencari cara alternatif untuk melihat masalah. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghasilkan ide atau solusi dari masalah yang timbul. Lalu yang keempat ada prototype. Nah, prototype di sini adalah setelah ide-ide itu dihasilkan, tahap ini akan melibatkan pembuatan versi produk yang paling kecil dengan beberapa fitur untuk menyelidiki solusi dari masalah tersebut. Nah, prototype ini adalah dapat diuji oleh tim sendiri, departemen lain, atau kelompok kecil orang di luar tim desain. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap dari tahap si prototipe tersebut. Lalu yang kelima ada tes. Nah, tes di sini adalah tahap yang melibatkan pengujian prototipe tadi dan solusi untuk memastikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari penggunanya. Hal tersebut melibatkan pengujian produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototipe tadi. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan menggunakan informasi untuk mendefinisikan ulang masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna, kondisi pengguna, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan, serta berempati. Selanjutnya, bagaimana Anda akan mengelola pembelajaran berbasis
kompetensi dalam konteks PJBL dengan menerapkan prinsip individual learning dan mastery learning. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola pembelajaran berbasis kompetensi dalam konteks PJBL dengan menerapkan prinsip individual learning dan mastery learning, seperti 1. Identifikasi kompetensi yang ingin dicapai. Nah, di sini kompetensi peserta didik harus jelas dan terukur, sehingga dapat diukur dengan kemajuan peserta didik dalam mencapainya. Lalu, yang kedua adalah desain proyek. Nah, desain proyek ini akan membantu peserta didik mencapai kompetensi tersebut. Proyek harus dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat belajar secara individual dan mencapai mastery learning. Yang ketiga ialah pembelajaran individual. Dalam konteks PJBL, peserta didik belajar secara individu dan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki akses sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk belajar secara individual. Selanjutnya yaitu evaluasi formatif. Nah, dalam evaluasi formatif harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa peserta didik memahami materi dan dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Evaluasi formatif juga membantu peserta didik untuk memperbaiki keterampilan mereka dengan mencapai mastery learning. Selanjutnya yaitu evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir proyek untuk menilai apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang diinginkan. Evaluasi sumatif juga membantu guru untuk mengevaluasi efektivitas proyek dan membuat perbaikan untuk proyek berikutnya. Nah, dengan menerapkan prinsip individual learning dan mastery learning dalam pembelajaran berbasis kompetensi dalam konteks PJBL, peserta didik dapat belajar secara efektif dan mencapai kompetensi yang diinginkan. Terima kasih, itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.